Partai Persatuan Pembangunan menjadi salah satu partai yang mendaftarkan gugatan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi usai KPU membacakan hasil putusan Pilpres pada Rabu 20 Maret lalu. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi mengungkap gugatan tersebut dilakukan karena adanya indikasi hilangnya suara partai di sejumlah provinsi yang mencapai ratusan ribu. Ya, berbeda jauh berbeda sekitar 200.000 lebih. Dan itu terjadi tidak hanya di satu partai. Nah, ada pergeseran-pergeseran di bawah itu. Memang ini yang perlu kita telusuri. Kenapa bisa terjadi pergeseran-pergeseran? Ya, memang di 2024 ini memang agak brutal kondisi politiknya gitu. Tetapi itulah yang terjadi hari ini. Kita fokus di Mahkamah Konstitusi. P3 mengklaim jumlah suara yang hilang ditemukan di 30 dapil yang tersebar di 18 provinsi di Indonesia. Rata-rata selisih suara yang hilang satu dapil bisa mencapai 3 hingga 4.000 suara. Ketidaklolosan PPP ke Senayan membuat partai berlambang Ka'bah ini mencatat sejarah karena gagal memiliki perwakilan di DPR RI untuk kali pertama sejak partai tersebut terbentuk pada tahun 1973. 17. Partai Persatuan Pembangunan, perolehan suara sah 5.878.777 suara. P3 merupakan partai yang dibentuk di masa Orde Baru sebagai bagian kebijakan fusi Partai Presiden Soeharto untuk merampingkan partai-partai yang punya ideologi serupa. Didirikan pada 5 Januari 1973, P3 merupakan hasil fusi atau gabungan dari 4 partai berbasis Islam, yakni Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Parmusi, Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII, dan Partai Islam Perti. Selama Orde Baru berkuasa, P3 menjadi pilihan politik para tokoh Islam dan pendukungnya. Di era reformasi, suara P3 juga harus berjuang dengan sengit karena ketatnya persaingan antar partai. Suara P3 terus turun dari 11,33 juta pada pemilu 1999 atau 10,71% menjadi 6,32 juta pada pemilu 2019 atau 4,52%. Banyaknya partai baru serta pergeseran ideologi dan tren elektoral membuat suara P3 turun. Puncaknya pada 2024, suara P3 berada di bawah parliamentary threshold yang ditentukan. Selain P3, 9 partai lainnya juga ditetapkan gagal menembus parlemen. Mulai dari PSI yang hanya memperoleh 2,8% suara, Partai Perindo 1,28% suara, Partai Gelora 0,84% suara, Hanura 0,72% suara, Partai Buruh 0,64% suara, Partai Umat 0,42% suara, PBB 0,31% suara, Partai Garuda 0,26% suara, PKN 0,21% suara. Sementara pada Sabtu 23 Maret lalu, Partai Perindo juga mengajukan permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum untuk pemilu legislatif ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilatar belakangi dengan adanya temuan sejumlah masalah, mulai dari selisih suara hingga penggunaan hak pilih lebih dari 1 kali. Kasus tersebut terjadi di TPS 7 dan TPS 12 Desa Pardomuan 1, Kecamatan Pangguruan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Bahkan di salah satu TPS terdapat ratusan surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, hingga berujung surat suara menjadi tidak sah. Jadi yang kita ajukan adalah pokoknya satu, ada selisih suara. Yang kedua, ada satu TPS menggunakan hak pilih lebih dari sekali. Yang kedua, di TPS 12 ada 160 surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. Nah, akibat hukumnya adalah surat suara ini menjadi tidak sah. Dalam gugatan ini, Partai Perindo menyerahkan 20 alat bukti dan telah menyiapkan saksi untuk di persidangan. Sebelumnya pada Rabu 20 Maret lalu, KPU menetapkan hasil pemilu 2024. Dari 18 partai peserta pemilu, hanya 8 partai yang dinyatakan lolos ke parlemen. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak dengan 16,72% suara. Disusul Golkar 15,28% suara. Gerindra 13,22% suara, PKB 10,61% suara, Nasdem 9,65% suara,
PKS 8,42% suara, Demokrat 7,43% suara, dan terakhir PAN dengan 7,23% suara. Gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi selalu mewarnai jalannya pemilu di Indonesia. Gugatan di Mahkamah Konstitusi bukan hanya menjadi lahan terakhir untuk membuktikan segala dugaan kecurangan pemilu yang ada. Gugatan juga sebagai uji kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang ternodai jelang pemilu dimulai tahun lalu. Apalagi pertaruhannya adalah masa depan demokrasi Indonesia. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.